Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isnaini Putri Wulandari, NIM 2341104011101. Saya dari kelas 2 MPIC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ilmu tasawuf. Yang pertama, di dalam ilmu tasawuf itu ada dasar-dasar ilmu tasawuf. Dalam Islam ada sesungguhnya dasar-dasar atau kaidah-kaidah yang dituntut dalam mempelajari segala bidang ilmu, hendaknya memperhatikan kurang lebih 10 hal. Yang pertama yaitu batasan-batasan, kedua objek pembahasan, ketiga tokoh ulama yang pertama kali membahas atau menggagas, yang keempat yaitu pegangan-pegangan ataupun sumber-sumber ilmu tersebut, yang kelima yaitu nama lain ilmu itu sendiri, yang keenam hukum mempelajarinya, yang ketujuh yaitu masalah-masalah yang dibahas atau ruang lingkup kajian yang dibahas. Yang kedelapan ada muatan korelasi. Yang kesembilan keuntungan mempelajari ilmu tersebut. Yang kesepuluh yaitu tujuan akhir mempelajarinya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama yaitu batasan-batasan ilmu tasawuf. Batasan-batasan atau disiplin ilmu tasawuf adalah meninggalkan banyak tuntut-menuntut, menyimpan makna-makna atau menyimpan ilmu pengetahuan, mawas diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempurnakan cabang-cabang keimanan dan menghiasi diri dengan ketakwaan. Yang kedua ada objek pembahasan. Objek pembahasannya adalah jiwa-jiwa, hati-hati atau ruh, karena semua hal tersebut adalah senantiasa dibahas atau dipelajari untuk dibersihkan dan dididik. Terus selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh yang mengajarkannya, atau tokoh-tokoh pelopor, yaitu para imam-imam ulama besar Islam yang memiliki kredibilitas tinggi di dalam ilmu agama. Mereka golongan al-fari'un atau ulama-ulama ahli makrifat bermakomah tinggi, atau mereka ialah para cendekiawan muslim yang berilmu tinggi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Selanjutnya ada sumber-sumber ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf disandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Terus ilham-ilham orang-orang salih, ilmu-ilmu cendekiawan muslim yang berpengetahuan luas, tidak diambil dari kertas-kertas atau dedaunan, akan tetapi sungguh digali dari tokoh-tokoh teladan agama pemilik zauk atau perasaan hati bersih. Tidak didapat dari pendapat lemah dan pendapat normal, namun tetapi diambil dari pengabdian tokoh-tokoh teladan dan golongan manusia yang menyukai untuk membersamai manusia-manusia teladan. Selanjutnya ada hukumnya, yaitu menurut pandangan beberapa ulama hukumnya adalah fardhu ain. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, sesungguhnya mempelajarinya adalah fardhu ain. Terus adapun pendapat Asy-Syadzili mengatakan, barang siapa tidak bersusah payah di dalam mempelajari ilmu ini, niscaya mati dengan terdiam diri, dan matinya tergolong berbuat dosa besar, namun dirinya tidak mengerti. Selanjutnya yaitu ada pendapat dari Al-Imam Malik berkata, barang siapa bertasawuf namun tidak dibarengi dengan ilmu fikih, maka akan berakibat menjadi kafir zindik. Sedangkan barang siapa yang beramal fikih namun tidak mengerjakan tasawuf, maka
maka bisa menjadi fasik, dan barang siapa mampu menyatukan keduanya, niscaya akan menuai kebenaran. Selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali berkata lagi, barang siapa tidak melapangkan dadanya atau hatinya untuk mempelajari ilmu tasawuf, niscaya akan menghilangkan cara dari bentuk ilmu ini, karena tiap-tiap ilmu dimiliki oleh orang-orang khusus, dan tiap-tiap kemudahan telah diciptakan kemudahan yang pasti akan datang. Selanjutnya ada persoalan-persoalan atau ruang lingkup yang dibahas dalam ilmu tasawuf, yaitu ada amaliyah atau gerakan-gerakan hati, al-maqamah, tingkatan-tingkatan keadaan seperti jujur, membenarkan, keimanan, keyakinan, keikhlasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penghubung ilmu. Penghubung ilmu tasawuf ialah orang yang pertama kali menyebarkan ilmu tasawuf, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan telah mengutip darinya Habib Al-Ujmi, dan telah mengutip darinya Abu Sulaiman Daud At-Ta'i, dan telah mengutip darinya Mahfud Ma'ruf Al-Qurhi, dan telah mengutip darinya Abu Hasan Sari Al-Sati, dan telah mengutip darinya yaitu Imam At-Taifah, lalu Abu Al-Qasim Muhammad bin Al-Junaid Al-Qaras. Ia berasal dari daerah Nahawat dan tumbuh dewasa di kota Irak, mempelajari dan amat mendalami ilmu fikih Imam Abu Sur dan hidup membarengi menjadi teman dekat. Selanjutnya yaitu Imam As-Syafi'i. Sebenarnya masih banyak mata rantai, namun tidak bisa saya jelaskan di sini satu karena sangat banyak sekali. Terus selanjutnya yaitu ada asal-usul tasawuf. Asal-usul tasawuf yaitu berasal dari kata at-tasawuf. Terdapati pendapat yang mengatakan bahwa kalimat sufi dan tasawuf adalah berasal dari bahasa Arab, bukan dari selain Arab. Penjelasan dari tinjauan asal-usul ini terbagi dua. Yang pertama, pendapat yang menyatakan asal-usulnya bahwa tasawuf dengan sebenarnya memang dari bahasa Arab, telah ada di awal Islam, datang bahkan sebelum Islam. Ini adalah pendapat dari Abu Nashar As-Siraj At-Tausi. Yang kedua yaitu pendapat yang menyatakan asal-usul kata tasawuf bukan dari bahasa Arab, yaitu merupakan isim jamid. Dan pendapat ini menyatakan bahwa nama tasawuf berlaku umum bagi suatu komunitas kelompok tertentu. Maka disebutlah seseorang sufi dan orang-orang banyak yang sufiah. Dan bagi orang yang telah menekuni hidup dengan ajaran tasawuf disebut mutasyawifah. Sedangkan jika dikerjakan oleh sekelompok masyarakat, maka mereka disebut al-mutahashawifah. Beranjak dari pendapat di atas, maka Al-Qusyairi menyimpulkan beberapa pendapat para ahli yang menyatakan tasawuf memiliki asal-usul katanya. Ia menegaskan bahwa adapun pendapat golongan yang mengasalkan dari as-suf, yang artinya bulu domba atau wolf, karena hal ini disebut at-tasawuf, pemakai bulu domba, sebagaimana dikatakan bagi seseorang yang memakai gamis, seorang yang memakai gamis. Oleh karena hal tersebut sehingga menjadilah sebuah pendapat. Akan tetapi
Belum tentu mereka yang mengenakan kain wol adalah seorang tasawuf. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah suatu bidang ilmu yang membahas keadaan-keadaan jiwa yang tercela dan terpuji. Objek kajiannya adalah jiwa yang tercela dan jiwa yang terpuji. Dan tujuan akhirnya adalah sampainya pada mengosongkan hati dari kebohongan-kebohongan yang menghiasi hati dengan bukti-bukti persaksian Sang Maharaja yang Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menyampaikan atau mendekatkan kepada Allah dan merasa dicukupi oleh Allah daripada selainnya. Maka jika seorang hamba tersibukkan dengan tasawuf dan beramal dengan tuntutan atau ajarannya, niscaya pastilah memperoleh kesenangan abadi dan terhormati dengan pertolongan kekal abadi pula. Selanjutnya yaitu manfaat ilmu tasawuf. Manfaat ilmu tasawuf itu sendiri yaitu untuk mendidik hati-hati manusia, mengetahui pelajaran tentang kehidupan di akhirat kelak, baik secara daya rasa maupun perasaan hati, selamat di akhirat, bahagia sebab ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan kegembiraan abadi, menyinari hati dan membersihkan sekiranya mencerdaskan hati tentang mempelajari perilaku-perilaku amat mulia dan kondisi yang mengagumkan. Sekian dari saya, itu sedikit materi tentang ilmu akhlak tasawuf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.